Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin, teman-teman, 3.000 pasukan muslim berhadapan dengan 200.000 tentara Romawi. Bayangkan, kota yang dulu mengusirmu, kini kamu masuki dengan 10.000 pasukan tanpa perlawanan. Dan bayangkan, kemenangan yang hampir diraih, tiba-tiba buyar karena kesombongan. Ini bukan 3 peristiwa berbeda. Ini semua terjadi hanya dalam 1 tahun. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ini adalah tahun penentuan dalam sejarah Sirah Nabawiyah. Tahun di mana peta kekuatan Jazirah Arab digambar ulang selamanya. Apa saja yang terjadi dan apa ibrah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama, benturan dengan adik kuasa, Perang Mu'tah. Pusai Tatara Mu'tah. Tahun 8 Hijriah dimulai dengan sebuah misi diplomatik yang berakhir tragis. Rasulullah mengutus Al-Harits bin Umair untuk menyampaikan surat kepada pemimpin Bushrah. Namun di tengah jalan, ia dihadang dan dibunuh oleh Syurabil bin Amr al-Ghassani, seorang gubernur di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Dalam tradisi apapun, membunuh seorang utusan sama dengan deklarasi perang. Rasulullah sangat murka dan segera menyiapkan pasukan terbesar yang pernah kaum muslimin kumpulkan saat itu, 3.000 prajurit. Beliau menunjuk 3 komandan berlapis, yaitu Zaid bin Haritsah, jika Zaid gugur, digantikan Ja'far bin Abu Thalib, dan jika Ja'far gugur, digantikan Abdullah bin Rawahah. Ketika pasukan muslim tiba di Mu'an, wilayah Syam, mereka mendapat kabar yang mengguncang. Heraklius, Kaisar Romawi, telah menyiapkan 100.000 prajurit Romawi, ditambah 100.000 lagi dari kabilah Arab sekutu mereka. 3.000 melawan 200.000. Kaum muslimin sempat ragu, namun Abdullah bin Rawahah membakar semangat mereka. Wahai semua orang, apa yang tidak kalian sukai ini, sejatinya adalah apa yang kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang dengan jumlah, kita berperang karena agama ini. Pertempuran pun pecah. Zaid bin Haritsah bertempur dengan gagah berani hingga akhirnya gugur syahid. Sesuai wasiat, bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bertempur luar biasa. Ketika tangan kanannya putus, ia memegang bendera dengan tangan kiri. Ketika tangan kirinya putus, ia mendekap bendera itu dengan sisa lengannya hingga ia pun gugur. Ibnu Umar mencatat, ada lebih dari 50 luka di tubuh Ja'far dan tidak ada satupun di punggungnya. Bendera diambil alih Abdullah bin Rawahah. Ia sempat ragu sejenak, namun ia memotivasi dirinya dan maju bertempur hingga gugur syahid. 3 komandan pilihan Rasulullah telah gugur. Pasukan muslim nyaris hancur. Saat itulah, Tsabit bin Akram mengambil bendera dan menyerahkannya kepada seorang jenius militer, Khalid bin Al-Walid. Rasulullah di Madinah saat itu juga mendapat wahyu dan berkata, akhirnya salah satu dari pedang-pedang Allah, Khalid bin Al-Walid mengambil bendera itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Khalid bertempur habis-habisan, 9 pedang patah di tangannya. Dengan strategi brilian, ia mengubah komposisi pasukan, memindahkan sayap kanan ke kiri, dan barisan depan ke belakang di hari kedua. Musuh mengira pasukan muslim mendapat bala bantuan besar. Taktik ini sukses menciptakan gentar di hati musuh, dan Khalid berhasil membawa pasukan muslim mundur dengan selamat. Ibrah pelajaran. Pertama, Perang Mu'tah membuktikan bahwa iman dan keberanian 3.000 muslim mampu menahan gempuran 200.000 adik kuasa. Ini adalah pesan kepada dunia. Kekuatan baru telah lahir di Jazirah Arab. Bagian kedua, janji yang dikhianati penyebab Fatu Makkah. Beberapa bulan setelah Mu'tah, terjadi pengkhianatan di Mekah. Ingat perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah? Salah satu isinya, kabilah bebas memilih bersekutu dengan Muslim atau Quraisy. Bani Khuza'ah memilih Muslim
dan Bani Bakar memilih Quraisy. Pada tahun 8H, Bani Bakar dengan bantuan senjata dan personel dari Quraisy menyerang Bani Khuza'ah di malam hari. Mereka membantai Bani Khuza'ah bahkan hingga di area Tanah Suci. Ini adalah pelanggaran telak perjanjian Hudaybiyah. Amr bin Salim al-Khuzai segera menemui Rasulullah di Madinah dan melaporkan pengkhianatan ini. Rasulullah pun bersabda, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amr bin Salim." Quraisy panik. Mereka sadar telah melakukan kesalahan fatal. Mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian, tapi semuanya terlambat. Rasulullah tidak menanggapinya. Bagian ketiga, kemenangan tanpa darah. Fathu Makkah. Rasulullah segera memerintahkan persiapan terbesar. Beliau bersabda, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Pada 10 Ramadan 8H, Rasulullah bergerak menuju Mekah dengan 10.000 pasukan. Pasukan berhenti di Mar'az Zahran, dekat Mekah. Beliau memerintahkan 10.000 pasukan menyalakan 10.000 api unggun. Pemandangan ini membuat gentar mata-mata Quraisy. Abu Sufyan yang keluar untuk mencari informasi bertemu dengan Al-Abbas, paman Nabi. Al-Abbas membawanya menemui Rasulullah. Terjadilah dialog bersejarah. Melihat pasukan Muslim yang begitu besar, Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, wahai Abul Fadl, kerajaan keponakanmu saat ini benar-benar menjadi besar." Al-Abbas menjawab, "Wahai Abu Sufyan, itu adalah kenabian." Singkat cerita, setelah dialog dengan Rasulullah, Abu Sufyan pun masuk Islam. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4, masuk dari penjuru yang berbeda. Beliau memerintahkan untuk tidak berperang, kecuali jika dihadang. Hampir seluruh pasukan masuk dengan damai. Hanya pasukan Khalid bin Al-Walid yang mendapat perlawanan kecil di Kandamah. Namun mereka dengan mudah mengatasinya. Rasulullah masuk ke Mekah sambil menundukkan kepala di atas untanya, menunjukkan ketundukan kepada Allah atas kemenangan ini. Beliau langsung menuju Masjidil Haram. Di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menyodok berhala-berhala itu dengan busurnya satu persatu hingga roboh sambil membacakan, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Seluruh penduduk Mekah berkumpul di Masjidil Haram. Mereka adalah orang-orang yang dulu menyiksa beliau, mengusir beliau, membunuh sahabat-sahabat beliau. Mereka menanti hukuman. Rasulullah bertanya, "Wahai orang-orang Quraisy, apa yang harus kulakukan terhadap kalian menurut pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan, karena engkau adalah saudara yang baik dan anak saudara yang baik pula." Lalu Rasulullah memberikan jawaban yang mengubah sejarah, jawaban yang menunjukkan inti dari ajaran Islam. "Kukatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah, karena kalian orang-orang yang bebas." Ibrah, pelajaran. Kedua, inilah kemenangan sejati, bukan balas dendam, tapi pengampunan. Fathu Makkah adalah puncak dari akhlak Rasulullah. Beliau memiliki kekuatan untuk menghukum, namun memilih untuk memaafkan. Bagian keempat, ujian kesombongan. Perang Hunain, Tisfu, Apu, Tiskarsa, Au, Tesaif. Namun ujian belum berakhir. Kabilah Hawazin dan Saqif, kabilah yang kuat di sekitar Mekah, menolak tunduk. Mereka mengumpulkan pasukan besar di bawah pimpinan Malik bin Auf. Kaum muslimin yang kini berjumlah 12.000 orang, 10.000 dari Madinah dan 2.000 dari Quraisy yang baru masuk Islam, bergerak menghadapi mereka di lembah Hunain. Jumlah yang besar ini membuat sebagian muslim terlena. Mereka berkata, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Ternyata musuh telah bersembunyi di celah-celah bukit di lembah Hunain. Ketika pasukan muslim masuk, mereka diserang serentak dengan hujan anak panah. Pasukan muslim kocar-kacir. Mereka lari ke belakang.
kemenangan nyaris berubah jadi kekalahan telak. Di saat genting itu, Rasulullah tidak mundur. Beliau memacu keledainya ke arah musuh sambil berseru, "Akulah sang nabi dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muthalib." Beliau memerintahkan Al-Abbas yang bersuara lantang untuk memanggil para sahabat. "Wahai orang-orang yang berikrar di bawah pohon." Mendengar panggilan itu, kaum muslimin kembali. Pertempuran berkobar lagi. Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh. Tak lama kemudian, musuh kalah telak. Sisa-sisa pasukan musuh lari dan bertahan di benteng mereka di Thaif. Kaum muslimin mengepung Thaif. Pengepungan berlangsung lama, dan kaum muslimin menggunakan manjanik, alat pelontar batu. Namun, benteng itu sulit ditembus. Akhirnya Rasulullah memutuskan menghentikan pengepungan. Para sahabat meminta beliau mendoakan keburukan bagi Tsaqif. Tapi apa jawaban beliau? "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Tsaqif dan karuniailah mereka." Ibrah, pelajaran. Ketiga, Perang Hunain adalah teguran keras. Jumlah besar bukan jaminan kemenangan jika disertai kesombongan. Kemenangan hanya datang dari Allah. Dan Perang Thaif mengajarkan kita bahwa tujuan akhir dakwah bukanlah kehancuran musuh, tapi hidayah untuk mereka. Kesimpulannya, tahun 8 Hijriah adalah tahun yang luar biasa. Dimulai dengan Perang Mu'tah, ujian keberanian melawan adik kuasa. Dilanjutkan dengan Fathu Makkah, puncak kemenangan yang diwarnai pengampunan agung. Dan ditutup dengan Perang Hunain, pelajaran pahit tentang bahaya kesombongan. Dalam 1 tahun, Islam berubah dari kekuatan regional yang terkepung menjadi penguasa dominan di Jazirah Arab, yang bahkan membuat gentar kekaisaran Romawi. Pelajaran bagi kita jelas, kekuatan sejati bukan pada jumlah, tapi pada keteguhan iman. Kemenangan tertinggi bukan pada balas dendam, tapi pada kemuliaan akhlak dan pengampunan. Dari 3 peristiwa besar tahun 8 Hijriah tadi, Mu'tah, Fathu Makkah, atau Hunain, mana yang paling berkesan buat kalian? Dan apa ibrah yang kalian dapatkan? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Sirah Nabawiyah berikutnya.